Pursuit of the Truth, bab 520-521. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pulau Rawa Selatan. Tubuh Ziyan tiba-tiba berhenti di udara dan dia segera menoleh untuk melihat Suming. Tunggu di sini beberapa hari, lalu ikut aku ke Pulau Rawa Selatan. Suara Suming dingin seperti es, tetapi itu membuat jantung Ziyan berdebar gembira, meskipun kegembiraan itu bercampur dengan penderitaan yang dirasakannya beberapa saat yang lalu. Dia menatap Suming dan mengangguk. Yamu tidak pernah menentang keputusan Ziyan pada saat-saat tertentu ketika Ziyan memutuskan untuk mengambil keputusan. Sebaliknya, dia dengan tenang membiarkan Ziyan mengundang Suming dan berbicara dengan bebas. Dia juga tidak pergi, tetapi tetap tinggal di pulau itu. Tatapan penuh semangat dari para kerabat takdir saat melihat Suming seolah mampu mengguncang dunia. Seolah-olah Suming hanya perlu mengucapkan satu kata, dan mereka akan menyerahkan segalanya untuknya. Ini bukanlah sesuatu yang lahir dalam semalam. Ini lahir selama bertahun-tahun dari kesan yang ditinggalkan Suming di hati mereka, bersamaan dengan bagaimana mereka memujanya ketika dia membawa mereka keluar dari dunia 9 yin, serta semua yang telah dia lakukan untuk mereka. Kaum Fatetkin berbeda, sehingga sulit bagi mereka untuk bergaul dengan orang luar dalam jangka waktu yang lama. Sikap menyendiri dan keterasingan mereka menyebabkan mereka tidak percaya pada orang luar. Mereka hanya mempercayai diri sendiri dan anggota suku mereka sendiri. Mereka tidak menyimpan banyak keinginan egois dalam hidup mereka. 15 tahun kehidupan mereka di dunia 9 yin telah mengubah mereka terlalu banyak, termasuk sikap mereka terhadap latihan kultivasi. Hampir setiap anggota keluarga takdir yang selamat selama 15 tahun akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berlatih. Hanya ketika mereka lebih kuat, hanya ketika mereka mampu menanggung kesepian yang tak dapat ditanggung orang lain, barulah mereka dapat bertahan hidup dan mengendalikan nasib mereka sendiri. Itulah mengapa mereka menolak undangan Yamu di masa lalu setelah mengumpulkan sekitar selusin orang, dan memilih untuk tinggal di pulau ini, terisolasi dari dunia luar. Mereka mengubah pulau itu dan menjadikannya tempat yang layak huni. Inilah alasan mengapa Suming tidak memilih untuk membujuk kerabat takdir untuk pergi bersamanya. Sebaliknya, ia menggunakan 3 hari untuk melakukan beberapa perbaikan dan pengaturan detail di pulau itu. Ia pertama kali memperkuat rune pelindung di tempat ini. Dengan kekuatan Suming saat ini, ia telah menyebarkan semua rune yang diberikan Hulzi kepadanya di masa lalu di pulau itu, mengubahnya menjadi lapisan pertahanan pertama. Kemudian, dia menyelam ke kedalaman Laut Mati. Ketika dia kembali, 8 raksasa Laut Mati mengepung pulau itu di kedalaman Laut Mati. Mereka semua duduk bersila, kosong. Jiwa mereka telah diambil oleh penjarahan roh Suming. Dia memberikan rampasan roh itu kepada kerabat yang ditakdirkan. Jika pulau itu menghadapi bahaya lain, maka 8 raksasa Laut Mati ini akan berubah menjadi lapisan pertahanan kedua pulau itu. Setelah Suming menyelesaikan semua ini, dia mengambil kedua busur besar di tangannya dan melancarkan kekuatan di dalamnya dengan seluruh kekuatan pengorbanan tulangnya, menyebabkan kekuatan busur menjadi lebih tajam saat ditarik. Ini adalah lapisan pertahanan ketiga. Namun, ceritanya tidak berhenti di situ. Suming mungkin tidak memahami gelombang aura kematian, tetapi keluarga takdir memahaminya. Dia mulai mengatur ulang pulau itu sesuai dengan pendapat dan gagasan mereka, yang pada gilirannya membuat gelombang aura kematian menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah lapisan pertahanan keempat mereka. Suming masih merasa tidak tenang hanya dengan ini. Bagaimanapun, ini adalah Laut Mati. Mereka tidak hanya harus menghadapi bencana dari gurun timur, tetapi binatang buas dari Laut Mati juga akan menyerang mereka. Itulah sebabnya dia meninggalkan secercah indera ilahinya dan mengumpulkannya di patungnya. Begitu kekuatan patung itu menyatu dengan indera ilahinya, ia dapat memiliki 3 muatan yang akan menyerang pikiran orang lain, dan kekuatan muatan tersebut akan mirip dengan perwujudan kekuatan kultivasinya. Ini adalah lapisan pertahanan kelima. Mayat beracun itu ditinggalkan, dan ini adalah lapisan pertahanan keenam yang diberikan Suming kepada keluarga takdir di pulau ini. Dengan mayat beracun dan semua cara lain yang mereka miliki, jika berserker lain di tahap menengah alam jiwa berserker datang lagi, pertahanan yang banyak itu akan mampu memaksa orang tersebut pergi, dan Suming tidak perlu bertindak sama sekali. Kecuali, tentu saja, jika seseorang memutuskan untuk melancarkan invasi besar-besaran ke pulau itu. Namun, Suming juga siap menghadapi hal ini. Dengan keterampilan yang diwarisinya dari Hong Luo, ia meletakkan sebuah rune relokasi sederhana. Rune ini diaktifkan oleh batu spiritual Suming, dan jika mereka berada dalam bahaya besar, keluarga takdir dapat pergi melalui rune tersebut.
Pulau itu dibentengi secara besar-besaran oleh pengaturan Suming sehingga praktis menjadi benteng yang tak tertembus. Hal ini juga memberi keluarga takdir kesempatan untuk menjelajah tanpa khawatir. Ini akan memungkinkan mereka untuk mencari lebih banyak anggota suku mereka. Tempat ini bukan hanya sebuah suku bagi keluarga takdir, tetapi juga tempat pelatihan sementara bagi Suming di antara banyak pulau di Laut Mati. Di sini, hatinya akan menemukan kedamaian tanpa batas, karena di tempat ini, dia adalah dewa mereka. Setelah menyelesaikan pengaturan tersebut, ia, Ziyan, dan Yamu meninggalkan pulau itu, diantar oleh kerabat takdir yang berlutut dengan satu lutut sambil menyembah ke arah langit, dengan teriakan keras menyebut gelarnya sambil memandanginya dengan penuh semangat. Bahkan setelah Yamu pergi, dia masih merasa seperti berada dalam mimpi. Kekuatan keluarga takdir, kemisteriusan mereka, sikap menyendiri mereka, dan semangat yang muncul begitu mereka melihat Suming semuanya tertanam dalam ingatannya, dan dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Kesan yang ditinggalkan keluarga takdir dalam pikirannya tidak akan pernah hilang. Saat mereka pergi, Suming tetap diam. Namun, karena masalah di Pulau Rawa Selatan, keheningannya seolah membuat suasana di sekitarnya terasa sedikit mencekik. Di tengah suasana yang menyesakkan ini, Ziyan dan Yamu memimpin Suming berjalan dengan kecepatan penuh. Beberapa hari kemudian, ketiganya berhenti di atas wilayah laut yang luas, sekitar puluhan ribu lis jauhnya dari pulau keluarga yang ditakdirkan. Senior Su, itu adalah Pulau Rawa Selatan, kata Yamu dengan hormat sambil berdiri di sampingnya. Suming menundukkan pandangannya. Tempat itu tampak kosong, dan tidak ada satupun pulau yang terlihat. Bahkan jika dia menyebarkan indera ilahinya keluar untuk memeriksa, dia tetap tidak menemukan apapun. Kilatan muncul di matanya dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan gelap di langit. Ketika dia menundukkan kepalanya sekali lagi, indera ilahinya menyapu dengan cepat. Tetapi kali ini dia mengirimkannya dengan cepat ke kedalaman laut. Perlahan-lahan, kilatan tajam muncul di matanya. Dasar lautnya keruh, dan ada kekuatan yang menolak indera ilahi. Namun, Suming masih bisa merasakan sesuatu yang berbeda tentang dasar laut di wilayah ini. Namun, sulit untuk mengetahui apa sebenarnya yang membuatnya berbeda. Jika dia tidak menelitinya dengan cermat, akan sulit baginya untuk memahaminya. Pulau Rawa Selatan memang memiliki bagian-bagian yang menarik sehingga mampu menjadi salah satu dari sedikit tempat berkumpul bagi penduduk South Morning di wilayah yang begitu luas dan tidak ditemukan oleh para kultivator dari gurun timur setelah bencana, komentar Suming dengan santai sambil memulihkan kesadaran ilahinya. Yamu mengepalkan tinjunya ke arah Suming dengan hormat, lalu melangkah maju beberapa langkah. Saat mengangkat tangan kanannya, selembar kertas giok yang tampak biasa muncul di telapak tangannya, dan sambil menggenggamnya erat, ia melemparkannya. Seketika itu juga, pijakan giok itu berubah menjadi lengkungan panjang dan meluncur ke bawah, menuju laut yang tampak kosong. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, pijakan itu jatuh ke laut. Yamu menghitung dalam hati. 10 napas setelah gulungan giok jatuh ke air, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan setelah membuat beberapa segel aneh berturut-turut, dia menunjuk ke udara di bawahnya. Seketika itu, suara gemuruh terdengar dari air laut di bawah dan air mulai bergejolak. Pada saat yang sama, di udara di atas air laut, dua sosok yang tidak jelas tiba-tiba muncul, dan tubuh mereka mulai terbentuk dengan cepat saat mereka berjalan keluar. Mereka berdua adalah pria parubaya. Keduanya mengenakan jubah sederhana, tetapi tatapan mereka sangat tajam. Salah satunya adalah seorang saman, dan yang lainnya seorang berserker. Saman itu adalah saman tingkat menengah, dan berserker berada di tahap menengah alam pengorbanan tulang. Begitu kedua orang ini muncul, tatapan mereka tertuju pada Yamu dan Ziyan, lalu ketika mereka melihat ke arah Suming, tatapan dingin terpancar di mata mereka. Mereka tidak bisa memahami tingkat kultivasi Suming, dan wajahnya sangat asing bagi mereka. "Utusan Yamu, siapakah ini?" tanya dukun setengah baya itu dengan dingin. "Aku berhutang nyawa pada Senior Su. Jangan kurang ajar, kalian berdua. Aku bisa jadi penjaminnya, buka terowongannya." Ekspresi tegas muncul di wajah Yamu. Kedua orang yang jelas-jelas adalah penjaga itu ragu sejenak, lalu berserker itu mengepalkan tinjunya ke arah Yamu dan Ziyan. "Kuil Rawa Selatan baru saja mengirimkan perintah 2 hari yang lalu bahwa kami tidak diperbolehkan mengizinkan orang luar masuk ke Pulau Rawa Selatan selama periode waktu ini. Kami memiliki tugas kami. Utusan Yamu, Anda dapat memasuki tempat itu bersama utusan Ziyan terlebih dahulu. Setelah Anda menerima surat jaminan, kami akan mengizinkan orang ini masuk." Yamu terdiam sejenak. Kuil Rawa Selatan adalah faksi yang bertanggung jawab atas semua urusan Pulau Rawa Selatan setelah dua pelindung pulau mereka, Zhongze dan Yunlai, memutuskan untuk mengasingkan diri. Biasanya mereka tidak akan mengeluarkan perintah seperti ini, kecuali, mungkinkah Tuan Zhongze atau Tuan Yunlai akan keluar dari pengasingan? Tanya Yamu segera. "Kami tidak tahu tentang ini.
Tapi tanpa surat jaminan, orang ini tidak bisa masuk, kata dukun laki-laki itu dengan dingin. Yamu sedikit ragu, dia mengarahkan pandangannya ke arah Ziyan. Ziyan mengerutkan kening, dan tepat saat dia hendak berbicara, Su Ming berjalan melewatinya dengan tenang. Saat ia bergerak maju, kedua penjaga parubaya itu segera meningkatkan kewaspadaan mereka. Namun begitu mereka melakukannya, mereka menatap mata Su Ming, dan tatapan linglung langsung muncul di sana. Mereka berdiri terpaku di udara, dan membiarkan Su Ming berjalan melewati mereka. Hati Yamu bergetar, dan Su Ming menjadi semakin misterius baginya. Sosok tua dari gurun timur yang menyebutnya sebagai berserker yang telah mencapai kesempurnaan besar di alam jiwa berserker sebelum kematiannya muncul kembali dalam benaknya. Dia dengan cepat bergerak maju dan secara pribadi membuka pertahanan di pulau itu. Saat suara dentuman menggema di udara, sebuah layar cahaya tebal tiba-tiba muncul di laut yang kosong. Layar itu meliputi beberapa ratus li dan tampak seperti mangkuk besar yang terbalik. Pikiran yang sama seperti Yamu juga muncul di hati Ziyan ketika dia melihat tingkah laku Su Ming yang aneh. Dia mengikutinya dari belakang, dan mereka bertiga berjalan masuk ke dalam layar cahaya. Saat mereka menghilang, layar cahaya itu pun perlahan memudar. Tatapan linglung di mata kedua pria parubaya di udara itu baru hilang setelah beberapa waktu. Dalam ingatan mereka, mereka hanya ingat bahwa Yamu dan Ziyan telah kembali ke pulau itu. Tidak ada satupun ingatan tentang Su Ming yang tersisa di benak mereka. Inilah kekuatan seorang penangkap jiwa, dan itu adalah bagian dari kutukan naga lilin. Saat itu juga, jika ada yang mencari di antara semua dukun untuk menemukan orang lain yang dapat menggunakan kekuatan penangkap jiwa sejauh ini, mereka akan menemukan bahwa tidak ada orang lain selain Su Ming yang dapat melakukannya. Bahkan penangkap jiwa akhir Zhongze pun akan merasa mustahil untuk melakukan tugas seperti itu, kecuali jika dia menggunakan metode lain. Begitu Su Ming melangkah masuk ke dalam layar cahaya, dia langsung merasakan kekuatan relokasi mengelilinginya. Setelah kekuatan itu menghilang, yang muncul di hadapannya adalah sebuah rune besar. Ada 8 orang duduk di sekelilingnya, dan semuanya menatap ke arah mereka. Di luar rune terbentang deretan pegunungan yang menjulang dan menurun. Banyak menara terlihat di pegunungannya, dan semuanya tampak sangat elegan dari kejauhan. Bahkan, ia bisa melihat beberapa tempat tinggal berupa gua yang dibangun di sana. Dia bahkan bisa melihat garis besar parit kota yang mengelilingi pegunungan itu. Seluruh area itu diterangi dengan terang. Tidak ada awan di langit, hanya langit biru yang jernih, dan matahari yang bersinar terang. Semua ini seperti surga, dan sangat berbeda dari dunia luar. Yamu tentu saja akan menghampiri orang-orang yang menatap ke arah mereka. Su Ming berjalan keluar dari rune dengan tenang dan memandang matahari di langit. Dia menyipitkan matanya, dan matahari dalam pandangannya perlahan menjadi transparan, dan sebuah rune yang terbuat dari hampir 100 batu spiritual dapat terlihat di dalamnya. Efek dari rune itu adalah memancarkan cahaya dan panas, memberikan kesan palsu bahwa orang-orang sedang melihat matahari. Langit biru itu juga terkelupas lapis demi lapis di depan mata Su Ming, memperlihatkan air laut hitam di baliknya. Langit itu sebenarnya adalah layar pelindung cahaya. Mungkin ia memiliki kemampuan menyembunyikan diri jika dilihat dari luar, tetapi dari dalam, ia berubah menjadi hamparan langit biru. Ini adalah sebuah pulau yang telah tenggelam ke dasar laut. Mungkin pulau ini tidak tenggelam sejak awal, tetapi seseorang telah memaksanya untuk tenggelam dengan sebuah seni, menyebabkan tempat ini terisolasi dari dunia, dan sekeras apapun penduduk gurun timur mencari, tetap akan sulit bagi mereka untuk menemukan di mana rawa selatan berada. Su Ming menyebarkan indera ilahinya keluar dan menyapu seluruh pulau rawa selatan. Begitu melakukannya, dia langsung melihat gelombang riak yang kuat datang dari 2 titik. Dia mengenal salah satu riak tersebut. Riak itu tentu saja milik Zhongze. Adapun riak lainnya, agak berantakan, tetapi tetap kuat. Menilai dari kehadiran dalam riak-riak itu, dia dapat mengetahui bahwa siapapun pemilik riak-riak itu telah mencapai puncak tahap menengah alam jiwa berserker, dan dia tampaknya hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap selanjutnya. Mungkin, lebih tepatnya, dia sudah melangkah 1 tingkat ke gerbang tahap akhir alam jiwa berserker. Saat Su Ming menyadari adanya 2 riak air itu, mereka pun menyadarinya. Kedua riak air itu langsung menyebar, tetapi sebelum mereka dapat menemukannya, ia telah membuat indera ilahinya menghilang tanpa jejak. Mereka tidak dapat menemukannya. Terdapat sebuah gua tempat tinggal yang terletak di sebelah kiri salah satu dari 2 gunung tertinggi di pegunungan ini. Pada saat itu, Zhongze yang berambut panjang dengan cepat membuka matanya di dalam gua. Kilatan cahaya terang menyambar matanya dan dia berdiri. Dengan 1 langkah, dia muncul di luar gua tempat tinggalnya dan berdiri di atas gunung. Jubah panjangnya berkibar tertiup angin dan dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan ekspresi serius di wajahnya sambil menatap ke tanah.
Betapa kuatnya kehadirannya, sepertinya kita kedatangan tamu, gumam Zongze. Penampilannya tidak jauh berbeda dari bertahun-tahun yang lalu, tetapi ia tampak sedikit lebih tua. Ia juga memiliki aura kematian yang terpancar dari dirinya, tetapi ia telah menyembunyikannya. Di sebelah kanan gunung terdapat sebuah gua tempat tinggal lainnya. Gua itu sangat mewah, dipenuhi dengan perhiasan dan harta karun. Terdengar juga suara napas terengah-engah dan rintihan yang bergema dari dalam gua tersebut. Seorang pria telanjang duduk di ruang utama gua. Kulitnya berwarna perunggu, ia tidak memiliki rambut, dan ekspresinya dingin. Tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Ada 7 wanita yang sama sekali telanjang di sekelilingnya. Para wanita itu memeluk tubuhnya dan mata mereka berkaca-kaca karena nafsu. Dengan ekspresi mesum di wajah mereka menggerakkan tubuh mereka, seolah-olah meminta hubungan seks. Suara desahan menggema di udara, dan semua orang yang mendengarnya akan sulit mengendalikan diri. Ketujuh wanita ini sangat cantik, kulit mereka yang memerah terutama dipenuhi dengan pesona yang memikat yang mampu membuat siapapun terpesona. Saat Suming mengarahkan indera ilahinya ke seluruh tempat itu, pria botak yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup itu dengan cepat membuka matanya. Ekspresinya berubah secara nyata, dan hampir seketika Zongze keluar, ia muncul di udara, dan jubah putih panjang sudah menutupi tubuhnya. Dia berdiri di udara, dan begitu pandangannya bertemu dengan Zongze, dia pun mengarahkan pandangannya ke daratan di bawah. Aku tidak bisa menemukannya. Apakah dia seorang dukun yang hebat? Kehadirannya lenyap hampir seketika setelah dia menyebarkannya. Sulit bagiku untuk mengatakannya, kata Zongze dengan lesu dan wajah tenang sambil berdiri agak jauh. Pria botak itu terdiam sejenak, lalu menyatakan dengan dingin, tutup rune yang mengarah keluar. Siapapun dia pasti akan muncul. Hampir seketika Zongze dan pria botak itu mulai mencari orang asing tersebut. Suming, yang berdiri tepat di luar rune, seolah-olah menghilang, menyebabkan Zongze dan pria botak paruh baya itu tidak menyadarinya. Segel penahan kehadiran para abadi benar-benar jenius. Suming perlahan melonggarkan tangan kanannya, yang sebelumnya berada dalam posisi menyegel. Baik Yamu maupun Ziyan tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Setelah selesai memberikan penjelasan kepada kedelapan orang tersebut, mereka muncul di samping Suming. Senior Su, saya akan mengantar Anda ke adik Fang sekarang, kata Ziyan pelan. Tidak perlu, aku akan pergi sendiri, kata Suming dengan ringan. Dia melangkah maju, dan seketika menghilang dari tempat asalnya. Ziyan terdiam sejenak, lalu ekspresi melankolis muncul di wajahnya. Dia menatap deretan pegunungan di kejauhan dan mulai bergumam dengan suara yang hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. Changlan, dia di sini, dibandingkan denganku, kau beruntung, tapi aku tidak akan pernah menyesali keputusan yang kubuat di masa lalu. Jika kita ingin bertahan hidup, maka salah satu dari kita harus mengorbankan lebih banyak. Saat sedikit rasa sakit, melankolis, dan perasaan rumit muncul di hatinya, dia teringat pada orang yang suka menoleh ke samping agar sinar matahari menyinari wajahnya saat melihatnya, orang yang berpikir bahwa dengan melakukan itu dia akan terlihat sangat elegan. Saat ia sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri, sepasang lengan muncul di belakangnya dan menariknya ke dalam pelukan hangat. Ziyan, suara Yamu terdengar lembut di telinganya. Suara dan pelukan itu membuyarkan lamunannya. Meskipun pelukan ini bukanlah yang diinginkannya, pelukan itu tetap berhasil menghadirkan kehangatan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya di hatinya. Namun, kehangatan ini bukanlah cinta, melainkan hanya perasaan tersentuh semata. Air mata mengalir dari sudut mata Ziyan. Setelah menyeka air matanya, ia menoleh ke arah Yamu dan memasang senyum menawan. Ziyan, aku akan melindungimu. Sekalipun dunia ini sudah tidak ada lagi, sekalipun hidupku berakhir, jiwaku akan tetap berada di sisimu. Aku akan menggunakan segenap kekuatanku untuk melindungimu. Aku tahu kau tidak hanya merasa jijik padaku. Kau tidak menyukaiku, tapi aku percaya suatu hari nanti, kau akan berubah. Yamu memeluk Ziyan dan bergumam pelan dalam hatinya. Dia serius. Namun, meskipun Ziyan tersenyum dalam pelukannya, air mata di sudut matanya dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Air mata itu mungkin tidak lagi mengalir, tetapi telah mendarat di hatinya, berubah menjadi sosok yang selalu berdiri di bawah matahari bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada, bagaimana jika, di dunia ini, sama seperti tidak ada lagi, bagaimana jika, yang tersisa untuk tubuhku yang telah ternoda. Ziyan memejamkan matanya, tetapi karena kemunculan Suming, kini menjadi terlalu sulit baginya untuk kembali mengubur kenangan yang pernah ia simpan rapat-rapat. Matahari buatan di langit itu perlahan-lahan menjadi gelap dan berubah warna menjadi merah, menjadi matahari terbenam. Jika Suming tidak menggunakan indera ilahinya dan hanya melihat dengan mata telanjang, dia tidak akan bisa membedakan bahwa itu palsu. Di bawah matahari terbenam ini, bayangan pegunungan mulai muncul di rerumputan hijau.
Di antara salah satu gunung di pegunungan itu terdapat sebuah menara. Menara ini sederhana namun elegan. Tidak banyak ornamen yang menghiasinya. Saat matahari terbenam memancarkan sinar terakhirnya ke daratan, semuanya diwarnai dengan nuansa merah jingga. Awalnya ada 2 orang yang tinggal di menara itu, tetapi 2 tahun lalu, setelah Ziyan diberikan kepada Yamu, hanya tersisa 1 wanita di sana. Dia adalah seorang wanita yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Tidak banyak tanda penuaan yang terlihat di wajahnya, dan dia tampak berada di puncak kehidupannya. Mungkin dia tidak lagi muda berdasarkan usia sebenarnya, tetapi bahkan waktu pun tampaknya telah terpengaruh oleh sifatnya yang tenang dan tidak ingin terlalu sering mengunjunginya. Dia duduk di sana dengan tenang dan memandang matahari terbenam di langit. Dia hanya duduk di sana, dengan tenang mengamati warna matahari dan langit biru. Sinar matahari jatuh di wajahnya, dan dia berubah menjadi pemandangan yang sangat indah. Bahkan, bulu-bulu halus di wajahnya bisa terlihat di bawah sinar matahari. Kelembutan yang terpancar dari ketenangannya membuat semua orang yang melihatnya secara naluriah ingin melindunginya. Guru, mengapa Anda harus melakukan ini? Pak Yunlai telah baik padamu selama bertahun-tahun, dan dia juga baik padaku. Apa salahnya jika kau setuju dengannya? Lagi pula, Tuan Yunlai sudah mengatakan bahwa jika kau setuju, dia akan membantumu menembus tingkat kultivasimu saat ini untuk mencapai tahap menengah alam pengorbanan tulang. Aku juga bisa menjadi anak angkatnya. Statusku di Pulau Rawa Selatan juga akan meningkat pesat. Jika aku bisa mendapatkan warisan langsung dari Sir Yunlai, maka aku akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam jiwa berserker. Guru, jangan terlalu keras kepala. Saat wanita itu menyaksikan matahari terbenam di menara, suara sumbang yang tidak sesuai dengan suasana tenang terus bergema di udara. Ada nada cemas dan gelisah dalam suara itu, dan orang yang berbicara adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan dia berdiri tepat di sampingnya. Biarkan aku sendiri sebentar. Saat bocah itu terus mengganggu wanita lembut itu, dia mengerutkan kening dan berbicara dengan lembut. Bahkan kata-katanya pun sangat lembut dan lemah lembut, seolah-olah tidak ada sedikit pun amarah yang dapat ditemukan dalam dirinya. Tuan, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda pikirkan. Kita telah banyak menderita sebelum dan sesudah bencana, dan setelah begitu banyak kesulitan, kita akhirnya bertemu dengan Tuan Yunlai, dan dia menyukai Anda. Mengapa Anda menolaknya? Bibi Tuan Ziyan tidak menolaknya di masa lalu dan langsung menerima tawarannya. Aku tahu, dia melakukannya untuk melindungimu, tetapi bukankah kamu ingin membalas budi atas penderitaan yang harus dia alami selama bertahun-tahun? Kata-kata bocah itu terdengar gelisah, dan suaranya mulai terdengar menusuk telinga. Wanita itu bergidik dan menggigit bibir bawahnya. Dengan kekuatan Tuan Yunlai, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan, tetapi dia adalah pria yang jujur. Dia tidak suka menggunakan kekerasan dan lebih suka orang tersebut tunduk padanya dengan sukarela. Jika bukan karena itu, dengan tingkat kultivasimu saat ini, apakah kau pikir kau bisa menolaknya? Bocah itu terus berbicara, dan suaranya menjadi lebih tajam. Dengan gemetar, wanita itu perlahan menoleh untuk melihat bocah laki-laki itu. Tuan Yunlai juga merupakan pelindung Pulau Rawa Selatan. Dia memberi kita tempat tinggal yang aman. Hak apa yang kau miliki untuk menolak orang seperti ini? Apa yang salah dengan menjadi seorang penjajah? Sebelum anak laki-laki itu selesai berbicara, wanita itu mengangkat tangannya dan menamparnya. Bocah itu terhuyung mundur, lalu mengangkat kepalanya untuk menatap tajam tuannya dan mulai berteriak keras. Meskipun kau tidak berpikir untuk dirimu sendiri, kau harus berpikir untukku. Aku ingin menjadi anak angkat Tuan Yunlai. Aku ingin mempelajari metode kultivasinya. Wanita itu menatap bocah itu, wajahnya yang saat itu tampak garang. Rasa sakit yang tajam menusuk hatinya. Ia telah mendengar kata-kata seperti itu dari muridnya selama bertahun-tahun, tetapi suara tajamnya itu terdengar sangat asing baginya saat itu. Dia menatap anak laki-laki itu. Wajahnya sangat familiar baginya, karena wajahnya mirip dengan wajah orang itu dari ingatannya. Itulah mengapa dia menerima orang ini sebagai muridnya bertahun-tahun yang lalu. Aku akan memenuhi permintaanmu. Aku setuju. Begitu kau menjadi anak angkat Yunlai, kau tidak akan lagi menjadi muridku. Wanita itu memejamkan matanya, dan kelelahan terpancar di wajahnya. Bocah itu terdiam sejenak, lalu dengan wajah penuh kejutan gembira, ia segera berlari keluar menara. Jelas sekali, ia hendak memberitahukan kabar itu kepada calon ayah angkatnya, Yunlai. Suara langkah kaki anak laki-laki yang menjauh membuat hati wanita itu semakin sakit. Perlahan ia membuka matanya dan menatap matahari terbenam di langit untuk waktu yang sangat lama. Ini tidak nyata. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang terdengar seperti desahan penuh emosi datang dari belakangnya. Pemikiran penerjemah Mogu-Moguchan cuplikan bab selanjutnya, Fang Changlan. Fang Changlan mengira Su Ming adalah seorang penipu.
Dan mereka bertarung. Ya, mereka berkelahi. Dan itu cukup mengesankan.